kesempatan mendapatkan pahala berlipat ganda, dan kesempatan setiap keinginan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara faedah salat malam. Dan dikatakan oleh para ulama salaf, seperti yang dikatakan Murrah dari Abdullah, dia mengatakan fadlu salatil laili am salatin nahari ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Perbedaan salat sunnah di siang dan di malam hari seperti keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi atas sedekah terang-terangan. Di mana sedekah sembunyi-sembunyi kan afdal dibandingkan terang-terangan, karena lebih dekat kepada ikhlas. Begitu juga salat malam lebih afdal dibandingkan salat malam karena dekat kepada ikhlas. Mau riya sama siapa malam-malam. Ya. Kemudian juga dikatakan Abdullah ibn Abi Hudail, dia mengatakan qiyamul abdi fi jawfil laili ila salati nurun lahu yas'a baina yadayhi yaumil qiyamah. Tegaknya seorang hamba di tengah malam untuk salat adalah bentuk cahaya yang ia usahakan kelak untuk bekal hari kiamat. Dan dikatakan oleh Yazid Ar-Raqashi, qiyamul laili nurun lil mu'min yaumal qiyamati yas'a baina yadayhi wa min khalfihi wa siyamun nahar yub'idul abda min harris sa'ir. Salat malam maksudnya tahajud atau tarawih gitu ya, di bulan Ramadan yang dilakukan di malam hari itu akan menjadi penyebab cahaya kelak pada hari kiamat. Adapun puasa menjadikan seseorang terjauh dari panasnya neraka sa'ir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Muzammil, dan kita masuki ayat terakhir dari surah Al-Muzammil. Baik, kita akan baca baru kita terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qaradan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairun wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau, wahai Muhammad, berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau bahkan 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang beriman bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan juga ukuran siang. Bahkan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya. Maksudnya secara terperinci waktu-waktu tersebut hingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam. Maka Dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dan Allah juga mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah,
serta orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, serta tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Karena kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Maka mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi asbab nuzul ayat ini karena begini Bu, surah Al-Muzammil ini ayat 1 sampai 19 itu terpisah dengan ayat 20. Terpisah zaman turunnya. Bahkan terpisahnya itu terpaut cukup lama, hampir 1 tahun. Jadi umpamanya ayat 1 sampai 19 ini tahun ini turun. Kemudian setelah berlalunya 1 tahun, tahun depan baru turun lagi ayat 20. Jadi ini turunnya terpisah, terpaut 1 tahun, tetapi ayat ini bagian daripada surah Al-Muzammil. Makanya kemudian ayat atau surah Al-Muzammil ini adalah surah yang mengherankan, di mana hukum awal dihapus dengan hukum akhir. Hukum awal perintah dalam surah Al-Muzammil ini adalah mewajibkan salat malam. Tetapi setelah turunnya surah Al-Muzammil ayat ke-20 menghapus perintah wajib menjadi sunnah. Jadi disebutkan dalam sejarah ketika Nabi SAW menerima surah Al-Muzammil, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat dan mewajibkan para sahabat untuk salat malam. Jadi Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka setiap malam wajib melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud. Dan itu berlangsung cukup lama, sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umat Islam, umat Nabi SAW nampaknya ada di antara mereka yang tidak sanggup melaksanakan tahajud di malam hari kalau sampai diwajibkan. Akhirnya kemudian Allah turunkan surah Al-Muzammil ayat 20 setelah lewat 1 tahun, yang menunjukkan bahwa salat malam itu tidak wajib tetapi sunnah. Walaupun ada yang mengatakan bagi Nabi tetap wajib, tapi bagi umatnya berubah, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Sehingga ayat ke-20 atau ayat yang terakhir dalam surah Al-Muzammil ini menghapus hukum tentang wajibnya salat malam yang disebutkan di ayat pertama dalam surah Al-Muzammil. Makanya istilahnya ayat terakhir menghapus ayat permulaan. Karena ayat permulaan itu perintah tentang salat malam, dan hukum asal perintah itu wajib. Qumil laila illa qalila. Berdirilah, artinya perintah di sini. Dan perintah itu pada dasarnya wajib. Tapi kemudian setahun setelahnya turun ayat ke-20-nya menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang tidak akan sanggup melaksanakan qiyamul lail. Dicontohkan di sini 3 kelompok. Pertama, orang sakit. Yang kedua, orang safar. Yang ketiga, orang jihad. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di mana Allah mengatakan alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada orang-orang sakit, atau di antara kalian ada orang safar mencari rezeki, atau di antara kalian ada orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Lah 3 pekerjaan ini menyulitkan untuk qiyamul lail. Seperti orang sakit,
Kalau sakitnya ringan ya, tapi kalau sakitnya parah, bahkan dia tidak bisa bangkit, seperti orang kena stroke, orang kena asam urat parah, orang kena gula dan begitu seterusnya, yang tidak bisa untuk berdiri, bahkan duduk saja kesakitan, akan menyulitkan bagi mereka untuk qiyamul lail. Yang kedua, orang safar. Terkadang safar di zaman itu kan sangat melelahkan. Apalagi safar zaman dulu itu bukan pakai unta berhari-hari berbulan-bulan. Terkadang badan ini lelah sehingga susah untuk qiyamul lail. Begitu juga orang lagi perang. Kalau dia disibukkan dengan qiyamul lail, macam mana dia akan perang? Atau boleh jadi membahayakan diserang musuh. Jadi karena ada tiga hal inilah, bahwa orang yang tiga ini, orang sakit, safar, dan orang yang sedang berperang, susah bagi mereka untuk qiyamul lail. Akhirnya dihapuslah hukum wajib qiyamul lail atau tahajud menjadi sunnah. Maka turunlah ayat 20 surah Al-Muzammil menghapus kewajiban salat tahajud yang tadinya wajib menjadi sunnah saja. Itu diantara asbab nuzul kenapa turunnya surah Al-Muzammil ayat 20. Baik, kita akan bahas sedikit di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ah." Sungguh Rabbmu mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau boleh jadi separuhnya, atau boleh jadi sepertiganya. Dari sini kita tahu bahwa sifat salat malam, maksudnya tahajud, itu dilakukan setelah tidur. Karena kebiasaan Nabi SAW tidur di awal, kemudian mendekati 2/3 malam atau separuhnya atau sepertiga malam Rasul bangun. Dan juga menganjurkan orang-orang yang beriman bersamanya untuk melakukan hal yang sama, tahajud di jam-jam segitu, mendekati 2/3 atau separuh atau sepertiga malam. Kenapa kemudian Nabi SAW melaksanakan tahajud dan juga melaksanakan salat malam dan para sahabatnya di waktu-waktu seperti ini, mendekati 2/3 atau sepertiga malam atau separuh? Karena ini waktu berkah. Kenapa waktu berkah? Karena di jam-jam seperti ini, terutama di sepertiga malam akhir, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kekuasaannya kepada hambanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li ibadihi, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kami turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, dan itu dilakukan setiap malam. Kemudian Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya di waktu-waktu itu, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang meminta ku beri permintaannya, dan siapa yang minta ampun ku berikan ampunan. Inilah keistimewaan besar di sepertiga malam akhir. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk bangun di sepertiga malam akhir untuk melaksanakan tahajud? Karena ini waktu yang ditunggu-tunggu setiap manusia. Bukankah setiap kita ini banyak masalah? Bukankah setiap kita banyak problem? Banyak hal-hal yang harus dihadapi, atau banyak musibah yang harus dihadapi. Bagaimana caranya kita keluar dari musibah, masalah, dan problem tadi? Minta kepada Allah di sepertiga malam setelah tahajud agar perkara kita dilepas dan diuraikan masalahnya dan diangkat musibahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yuqaddirul laila wan nahar.
dan Allah lah yang memperjalankan siang, memperjalankan malam dan juga memperjalankan siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ukuran malam sekian dan ukuran siang sekian. Makanya terkadang di daerah-daerah tertentu yang kita kenal dengan kutub, terkadang malamnya lama atau terkadang siangnya pula lama. Malamnya sebentar, siangnya yang lama. Atau terbalik, siangnya lama, siangnya pula sedikit. Siapa yang melakukannya? Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sudah menetapkan. Allah yang menetapkan di sebagian daerah malamnya tidak sama dengan siang, atau siang tidak sama dengan malam. Walaupun di sebagian daerah yang lain mungkin kayak kita ini normal, malam dan siang sama saja waktunya. Tapi ada di beberapa tempat yang tidak normal menurut kita. Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup membuat malam dan siang seperti ini. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Kemudian Allah mengatakan alima allan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah sangat mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitung secara rinci waktu-waktu tersebut sehingga akan menyulitkanmu untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka Allah memberikan keringanan. Oleh karena itulah bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Inilah salah satu dalil tentang bahwa salat malam itu tidak wajib. Kenapa? Dipermudah bacaannya. Silahkan baca dalam salat malam itu dari bacaan yang mudah. Artinya jangan mempersulit diri salat malam. Makanya kenapa boleh salat malam itu menggunakan mushaf. Jadi kalau seandainya kita ini ingin salat malam, maka boleh kita memegang mushaf. Karena inti salat malam itu adalah di bacaan Quran. Inti salat malam itu di bacaan Quran. Adapun soal jumlah rakaat, memang ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dari 11. Maksudnya rakaat. Dalam riwayat 13 rakaat. Yang 13 rakaat ini ada yang mengatakan 2 rakaatnya adalah ba'diyah Isya, ada yang mengatakan qabliyah subuh, ada yang mengatakan muqaddimah salat malam. Intinya Nabi SAW tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini jangan dipahami bahwa salat malam itu hanya 11 rakaat saja. Karena ada sebagian orang karena saklek dengan bilangan 11 akhirnya menyalahkan yang 23 rakaat. Padahal Nabi SAW mengatakan salatul laili mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila engkau takut mendekati subuh, maka witirlah dengan 1 kali witir. Dari sini kita tahu bahwa salat malam itu tidak ada bilangan tertentu. Rasul hanya mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalaupun kita melakukan sampai 100 rakaat, maka itu tidak ada masalah. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu angka pilihan yang dipilih Nabi. Bukan perintah Rasul kepada umatnya untuk salat 11 rakaat. Karena bentuk riwayatnya adalah Aisyah yang menceritakan perbuatan Nabi, bukan Nabi yang memerintahkan. Sementara perbuatan dan perintah itu beda bobotnya. Kalau perintah wajib, kalau perbuatan itu hanya sekedar sunnah untuk diikuti. Artinya Nabi SAW memilih angka 11 bagi dirinya. Tapi dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan secara umum bahwa salatul laili mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa menyebutkan berapa jumlahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Allah sangat mengetahui ada di antara kalian yang sakit,
Yang lainnya melakukan perjalanan di bumi untuk mencari karunia Allah. Yang lainnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah dari Al-Qur'an yang mudah bagi. Inilah alasan kuat bahwa salat malam itu bukan wajib, tapi salat malam itu sunnah. Dan inilah alasan kuat bahwa ayat 20 menghapus ayat pertama dalam surah Al-Muzammil, karena tidak ada 3 kelompok yang tidak sanggup melaksanakan salat malam. Dan kita tahu bahwa Islam itu agama mudah. Islam itu tidak pernah mempersulit umatnya. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan bagi hambanya. Makanya ketika orang yang sakit, orang yang safar, orang yang berjihad, mereka kesulitan untuk salat malam kalau sampai diwajibkan. Akhirnya kemudian dengan turunnya ayat ini, maka dari hukum wajib menjadi sunnah. Tidak harus kemudian 3 orang ini melaksanakan qiyamul lail. Kemudian Allah mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikan salat, tunaikan zakat, wa aqridullaha qardan hasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperjelas kepada kita, baik orang yang sakit ataukah orang yang sedang safar atau orang yang sedang jihad, betul diberikan keringanan kepada kalian untuk tidak melaksanakan tahajud. Tapi bukan berarti meremehkan salat wajib. Boleh kalian tidak melaksanakan salat tahajud. Bagi yang sakit tidak melaksanakan tahajud tidak ada masalah. Bagi anda yang safar tidak melaksanakan tahajud tidak mengapa. Bagi anda yang berperang juga sama. Tapi bukan berarti salat wajib seenaknya diremehkan. Tidak. Walaupun sakit, walaupun safar, walaupun jihad, salat wajib ya wajib. Itu kewajibannya mutlak. Makanya Allah mengatakan wa aqimu shalah. Kalau salat wajib tegakkan, jangan ditinggalkan. Karena salat wajib itu sifat kewajibannya mutlak. Dan itu hanya ada pada salat dan tidak ada pada yang lainnya. Kenapa saya katakan tidak ada pada yang lainnya? Karena dalam kondisi apapun, dimanapun, pada waktu apapun, salat wajib tidak bisa ditinggalkan. Apakah anda sakit? Apakah anda sehat? Apakah anda mukim? Apakah anda safar? Apakah anda aman? Apakah anda perang? Bahkan dalam kondisi genting sekalipun, sedang gempa, tsunami dan yang semacamnya, kita tidak boleh meninggalkan salat wajib. Beda dengan kewajiban selain daripada salat. Contoh puasa. Puasa bagi orang yang safar dan tidak sanggup boleh batal, tinggal mengqadha puasa setelah Ramadan. Bagi orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, boleh batal puasanya, tinggal diqadha. Bagi wanita yang melahirkan dan menyusui, boleh batal, asal diqadha. Bahkan ada yang tidak perlu diqadha, cukup bayar fidyah. Seperti orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau kaki-kaki yang tidak sanggup berpuasa karena pikun dan yang semacam. Walaupun kewajiban puasa ini satu di antara rukun Islam, tapi ada celah orang tidak puasa. Begitu juga haji. Ada celah orang untuk tidak haji. Bagi yang tak mampu tak haji, walaupun itu rukun Islam. Atau zakat bagi orang yang tidak sampai nisabnya, atau tidak cukup tahunnya, tidak wajib zakat. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat itu kewajiban mutlak dalam kondisi apapun sholat. Walaupun kita terbaring parah, selama akal kita sehat, setiap yang membisikkan kita paham, wajib sholat. Bagaimana caranya? Dibayangkan. Karena tidak bisa mengedipkan mata dan tidak bisa menggerakkan tangan. Sedemikian itulah kewajiban salat. Makanya Allah mengatakan wa aqimu shalah, laksanakan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kenapa kemudian salat selalu diiringi dengan perintah zakat? Karena di antara rukun Islam, di antara rukun Islam yang 5, di antara 2 ibadah, satu ibadah yang bermanfaat untuk kita, dan yang kedua ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, hanya salat dan zakat. Haji manfaatnya kembali kepada diri kita. Puasa manfaatnya kembali kepada diri kita. Tapi zakat manfaatnya untuk orang lain. Yang kedua, zakat ini kenapa digandingkan dengan salat? Karena dia menggabungkan 2 ibadah. Pertama ibadah harta, yang kedua ibadah
ibadah badan. Makanya selalu kalimat salat dan zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat dalam Quran. Sampai-sampai di zaman Abu Bakar, saat ada orang yang tidak mau bayar zakat, Abu Bakar perangi mereka dan mengatakan, aku tidak akan membeda-bedakan orang yang meninggalkan salat dengan orang yang meninggalkan zakat, ku perangi semuanya. Menunjukkan bahwa dua perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasan dari Allah sebagai balasan yang terbaik dan balasan yang terbesar pahalanya. Sebenarnya kalau kita renungkan kalimat ayat ini, coba bayangkan bagaimana karamnya Allah, artinya bagaimana dermawannya Allah kepada kita. Harta yang kita miliki milik siapa? Milik Allah. Tidak ada secuil pun harta kita itu milik kita. Bahkan badan kita juga dari atas sampai ke bawah milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Sehelai rambut pun tidak ada yang milik kita. Artinya badan kita milik Allah, harta yang kita cari juga milik Allah. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan pinjaman dari hartanya sendiri. Kemudian kita berikan harta Allah kepada Allah sebagai pinjaman. Dan pinjaman tidak banyak. Kemudian Allah kembalikan pinjaman itu dengan berlipat kali lipat, dibalikan kepada kita lagi, yang merupakan harta dirinya sendiri, harta Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, saya punya rumah dengan segala isi. Saya bilang sama ibu, ibu tempati rumah saya. Akhirnya ibu bertahun-tahun tempati rumah saya. Tiba-tiba kemudian saya datang ke ibu, bisa enggak ibu pinjamkan motornya? Padahal itu motor saya yang sudah ada di rumah itu. Nanti kalau saya sudah pakai, saya akan kembalikan dan saya akan tambah dengan mobil. Dermawan enggak saya itu? Dermawan lah. Coba rumah-rumah milik saya, motor-motor milik saya, tiba-tiba saya minta pinjam ke miliknya saya sendiri dan saya balas pinjaman itu berkali lipat. Berarti kan saya ini dermawan sekali namanya. Lah kepada manusia saja dikatakan baik sekali orang itu, maka mimbabil aula tentu Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tuqaddimu min khairin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Dari sini kita tahu bahwa balasan Allah itu berbeda dengan balasan manusia kepada kita. Sebaik-baik manusia itu, kalau kita berbuat baik, terukur balasannya. Namanya saya pernah nolong ibu. Ibu pengen berbuat baik kepada kita. Paling balasannya ya kurang lebih atau lebih sedikit. Tapi balasan Allah itu ada yang sifatnya satu kebaikan, satu balasan. Satu kebaikan 10 balasan. Satu kebaikan 700 kali balasan. Satu kebaikan lipatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga ada kaidah bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan jangan menghina kebaikan orang sekecil apapun. Karena dalam setiap kebaikan itu ada pahalanya. Sering saya contohkan, ada orang yang sudah hijrah, yang tadinya dulunya membuka aurat, akhirnya menutup aurat. Tapi ada kebiasaan jahiliyah dia yang belum bisa ditinggalkan saat dia sudah hijrah. Umpamanya masih suka ghibah, masih suka fitnah, masih suka namimah, kata-katanya kotor. Akhirnya kemudian kita tersinggung dengan ucapannya, melontarkan kalimat yang tidak pantas kita ucapkan. Kamu ini sudah berhijab, sudah tutup aurat, tapi kok lisanmu masih kotor. Bagus kau cabut aja hijabmu. Enggak pantas. Enggak bisa ngomong seperti itu. Karena orang pakai hijab dapat pahala.
Bukan berarti kemudian kalau orang belum bisa ngomong santun tidak boleh pakai hijab. Hijab sendiri, urusan ucapan sendiri. Kalau memang ada ucapan yang mengandung dosa, tidak membatalkan hijabnya. Dan kalau tujuan dia menggunakan hijab untuk menutup aurat, walaupun lisannya masih menggibahi saudaranya, tetap dalam bab jilbab dia dapat pahala. Tinggal ditimbang saja, besar mana pahala jilbab dengan dosa lisannya, gitu saja. Tapi memerintahkan melepas jilbab gara-gara ucapannya yang kotor, itu tidak pantas. Bagaimana kalau kebetulan dia melepas jilbab, kan dosanya kuat, sudah membuka aurat, lisannya pula buruk, menjadi dua dosanya jadinya. Ya. Karena setiap kebaikan itu ada pahalanya. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, istighfar. Istighfar itu bagikan sabun yang bisa membersihkan kotoran di badan. Dalam diri kita ini terlampau banyak dosa. Maka kalau kita ingin menghapus dosa, perbanyak istighfar. Bahkan kalau seandainya dengan istighfar Allah sampai menghapus dosa kita, Allah tambah. Bukan hanya menghapus dosa kita, Allah juga akan tutup aib kita. Dan Allah akhiri, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun artinya mengampuni dosa-dosa dan menutup aibnya. Dan Maha Penyayang artinya Allah sayang dengan hamba-hambanya. Walaupun kesannya mungkin Allah memberikan musibah, tapi di balik musibah itu hakikatnya Allah sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah kalau suka dengan sebuah kaum pasti akan menguji kaum itu. Jadi terkadang musibah itu sebenarnya tanda cinta Allah kepada kita. Boleh jadi untuk menghapus dosa kita, boleh jadi untuk mengangkat derajat kita. Itulah rahimnya Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya surah Al-Muzammil ayat 20 ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya qiyamul lail, terutama sekarang di bulan Ramadan. Karena di antara rangkaian ibadah di bulan Ramadan setelah puasa, salah satunya adalah qiyamul lail. Bahkan peringkat kedua, salat tahajud ataupun salat tarawih di bulan Ramadan itu peringkat ibadah kedua setelah puasa. Baru ketiganya baca Quran, baru keempatnya i'tikaf, dan begitu seterusnya. Maka kalau seandainya di luar Ramadan saja orang yang tahajud itu begitu mulia, bahkan kemuliaan seorang mukmin itu karena qiyamuhu bil lail, dia selalu tegak di malam hari beribadah. Macam mana dengan orang yang di bulan Ramadan melaksanakan tarawih dan tahajud tengah malam? Karena faedah qiyamul lail atau salat tahajud ini banyak. Pertama, faedahnya bahwa tahajud ini bentuk munajatullahi azza wa jalla. Bentuk kita ini mengadukan perkara-perkara kita kepada Allah. Ini waktu tempat munajat kita. Karena salat malam itu umumnya dilakukan di sepertiga malam akhir dan Allah turun. Itu kesempatan kita bermunajat kepada Allah. Yang kedua, salat malam ini adalah nurul qalbi wal wajh, cahaya hati dan juga cahaya wajah. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, man qama laila adha Allahu lahu wajhahu wa syaraha sadrahu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang melaksanakan salat malam, maka Allah akan sinari wajahnya dan Allah akan lapangkan dadanya. Wajahnya akan bersinar dan dadanya akan lapang, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, sihhatu wan nasyat, mendatangkan kesehatan dan mendatangkan nasyat. Nasyat itu artinya semangat hidup. Jadi badan sehat, kemudian hidupnya juga semangat. Tentu bagi yang tidak berlebihan dalam sholat malam. Kalau berlebihan ya jangan, malah bisa sakit malah ya. Seperti contohnya Rasul masuk ke Masjid Nabawi ada tali terbentang. Terus ini tali siapa? Kenapa dibentang ada di tiang ke tiang? Orang-orang mengatakan itu talinya Zainab, istri Nabi Zainab. Kemudian Rasul mengatakan, untuk apa Zainab taruh tali di tiang ke tiang ini? Maka orang mengatakan itu kalau malam Zainab ini
kalau sholat malam dan dia sudah tidak sanggup berdiri, maka dia ikatkan badannya di tali ini supaya tetap berdiri. Sampai seperti itu. Maka Rasul mengatakan, lepas ikatan. Beribadahlah sesuai dengan kesanggupannya. Ingat, Allah itu tidak pernah bosan untuk menerima pahala kita. Kita yang bosan untuk memberikan pahala kepada Allah. Kata Rasul, lepas talinya, beribadahlah sesanggup kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadah semampu kalian. Artinya jangan sampai berlebihan sholat malam juga, apalagi sampai mempengaruhi sholat subuh. Karena ada di antara orang yang memperhatikan sholat malam berlebih dibandingkan sholat malamnya, jernih matanya, kuat tenaganya, pas subuhnya lemas, ngantuk pula. Kan itu namanya mengorbankan yang wajib, memperjuangkan yang sunnah. Salah. Mendingan kita tidak sholat malam tapi subuhnya khusyuk, daripada sholat malam tapi subuhnya tidur. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa sholat malam itu manhatun anil azam, membantu kita untuk terjauh dari dosa, alias membantu kita untuk istiqomah. Orang yang sholat malam itu dekat dengan takwa. Biasanya orangnya akan jauh-jauh dari dosa. Biasanya orangnya akan dekat-dekat dengan pahala. Jadi sholat malam itu sebab orang mampu beristiqomah. Dan yang lebih daripada itu, sholat malam ini dari sebab-sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Kemudian juga sholat malam ini bentuk syukur nikmat kepada Allah. Sebagaimana Rasul ketika pecah-pecah kakinya ditanya oleh Aisyah dan diminta agar meringankan ibadahnya karena sudah tua dan sepuh dan juga banyak luka di kakinya karena qiyamul lail, maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan yang terakhir tentunya juga kesempatan mendapatkan pahala berlipat ganda dan kesempatan setiap keinginan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara faedah salat malam. Dan dikatakan oleh para ulama salaf, seperti yang dikatakan Murrah dari Abdullah, dia mengatakan fadlu salati laili an salatin nahari ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Perbedaan salat sunnah di siang dan di malam hari seperti keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi atas sedekah terang-terangan. Di mana sedekah sembunyi-sembunyi kan afdal dibandingkan terang-terangan, karena lebih dekat kepada ikhlas. Begitu juga salat malam lebih afdal dibandingkan salat malam karena dekat kepada ikhlas. Mau riya sama siapa malam-malam. Ya. Kemudian juga dikatakan Abdullah ibn Abi Hudail, dia mengatakan qiyamul abdi fi jawfil laili ila salati nurun lahu yas'a baina yadayhi yaumil qiyamah. Tegaknya seorang hamba di tengah malam untuk salat adalah bentuk cahaya yang ia usahakan kelak untuk bekal hari kiamat. Dan dikatakan oleh Yazid Ar-Raqashi, qiyamul laili nurun lil mu'min yaumal qiyamati yas'a baina yadayhi wa min khalfihi wa siyamun nahar yub'idul abada min harris sa'id. Salat malam maksudnya tahajud atau tarawih gitu ya, di bulan Ramadan yang dilakukan di malam hari itu akan menjadi penyebab cahaya kelak pada hari kiamat. Adapun puasa menjadikan seseorang terjauh dari panasnya neraka sa'ir. Dan banyak lagi. Intinya bahwa kalau kita ingin berkualitas puasa kita di bulan Ramadan, maka ikut sertakan ibadah-ibadah yang lain dengan puasa. Salah satunya tarawih, salah satunya sedekah, salah satunya baca Quran, berdoa, i'tikaf, umrah. Jadi kalau kita bisa kemudian melakukan ibadah di luar puasa, maka itu akan menjadikan puasa kita berkualitas, terutama sedekah. Sedekahlah di waktu kita sedang berpuasa. Karena kalau kita menggabungkan sholat malam kan tidak mungkin, karena puasa kan di siang hari, gimana menggabungkannya? Tapi sedekah dan baca Quran bisa. Sedekah dan baca Quran bisa kita gabungkan di satu waktu. Satu waktu kita puasa, satu waktu kita bisa sedekah. Dan banyak riwayat tentang penggabungan dua ibadah ini. Contoh umpamanya hadis saat Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang sedekah kepada fakir miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Saya, wahai Rasul.
Kemudian yang keempat, pertanyaan Rasul, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah sampai kuburan? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, saya wahai Rasul. Kata Rasul mengatakan, tidaklah seseorang dipenuhi dalam satu hari dengan 4 perkara ini, wajib dia masuk surga. Lah salah satu dari 4 perkara itu menggabungkan apa? Menggabungkan puasa dan sedekah. Menggabungkan puasa, memberi makan, sedekah. Mengunjungi orang sakit juga bagian daripada sedekah. Mengantarkan orang yang meninggal ke kuburan itu bagian daripada sedekah. Artinya ini ada gabungan puasa dan sedekah. Maka Rasul mengatakan wajibat taqul jannah, wajib masuk surga. Yang ingin saya katakan, kalau bulan Ramadan saat kita berpuasa, kita iringi puasa kita dengan sedekah, maka memudahkan kita untuk lebih mempercepat mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita miliki. Karena di antara faedah puasa adalah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan iman dan harapan pahala, diampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau dalam puasa dia sedekah? Maka mempercepat ampunan dan menjadikan sebab terbesar bagi orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam surga, karena menggabungkan 2 ibadah ini. Atau kalau tidak bisa bersedekah, gabungkan antara puasa dan baca Quran, supaya puasanya lebih terjaga lagi dan lebih kepada mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara penjelasan surah Al-Muzammil ayat 20 dengan tafsir surah Al-Muzammil ayat 20, berarti berakhir kajian tafsir singkat surah Al-Muzammil. Wallahu a'lam. Tidak ada tanya jawab karena ada acara. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.